Salam radiasi untuk kita semua. Kembali lagi dengan kita di sini, Radiologi Docendo Decimus. By teaching we learn. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai radiologi sistem saluran kemih. Di mana seperti yang kita ketahui, saluran kemih ini terdiri dari ginjal, kandung kemih, ureter, dan uretra atau saluran kencing. Setiap bagian dalam sistem urinaria memiliki fungsi dan peranannya masing-masing. Melalui saluran kemih ini, urin yang membawa limbah dan racun akan dikeluarkan dari dalam tubuh. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita akan bahas satu persatu mengenai ginjal, kandung kemih, ureter, dan uretra. Nah, sebelum kita lanjut ke lebih dalam lagi, di sini adalah gambar di mana saluran kemih ini terdiri dari ginjal, ada ureter, kemudian ada kandung kemih, dan uretra, saluran kencing. Nah, ketika kita berbicara mengenai radiologi, maka radiograf yang dihasilkan nanti kurang lebih seperti ini. Nah, ini adalah gambar penampakan ginjal ketika telah terisi kontras, maka enhance-nya akan meningkat. Nah, terlihat agak putih ya, gambarnya seperti ini. Nah, ini renal pelvisnya yang terlihat seperti urat-uratan ini. Nah, ini ureter. Oke, yang berupa seperti selang ini adalah ureter. Kontras media ini masuk melalui pembuluh darah yang disuntikan. Nah, di pembuluh darah ya, disuntikan, maka dia akan menyebar mengisi ke ginjal. Seperti itu. Selanjutnya kita akan masuk ke pengertian dan fungsi dari sistem urinaria atau saluran kemih. Di sini merupakan sistem organ yang terdapat pada tubuh kita sebagai manusia yang berfungsi menyaring dan membuang zat limbah serta cairan berlebih melalui urin. Di mana setiap bagian dari sistem urinaria ini tentunya memiliki fungsi masing-masing. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan mengenai fungsi dari saluran kemih. Yang pertama adalah ginjal. Kita memiliki dua buah ginjal yang terletak di sebelah kiri dan kanan. Nah, ini fungsi ginjal adalah membersihkan darah dari senyawa beracun pada tubuh sebelum akhirnya dialirkan ke seluruh tubuh. Selanjutnya ada kandung kemih yang kedua. Kandung kemih ini merupakan organ yang berbentuk seperti kantung dan terletak di panggul. Letaknya di panggul ya, di belakang tulang kemaluan. Sebagai bagian sistem sekresi, di sini fungsi utamanya adalah menyimpan urin atau air seni atau air kencing dari ginjal hingga siap untuk dikeluarkan. Biasanya organ ini terdiri dari beberapa lapisan jaringan otot yang dapat menampung urin itu kurang lebih 600 mili. Yang selanjutnya ada ureter. Ureter ini adalah organ yang mirip seperti saluran pipa. Nah, ini fungsinya untuk menyaring darah dan membuat urin sebagai produk limbah. Peran ureter dalam proses ini adalah untuk membawa urin dari ginjal ke kandung kemih. Jadi antara ginjal dan kandung kemih tadi ada terhubung itu seperti selang. Ya, kalau kita disimpelkan itu seperti selang, seperti aliran saluran air. Itu membawa urin dari ginjal ke kandung kemih. Di kandung kemih urin itu disimpan dulu, nanti setelah penuh maka akan dikeluarkan melalui saluran kencing atau uretra. Oke. Selanjutnya untuk uretra atau saluran kencing ini fungsinya adalah mengeluarkan urin dari kandung kemih keluar dari tubuh.
Hal ini dilakukan ketika otak memberitahu kandung kemih kapan saatnya untuk mengencang dan otot sfinkter untuk rileks sehingga dapat melepaskan urin melalui uretra. Jadi di sini ada otot yang dikendalikan oleh otak untuk memberikan respon kapan kita ingin mengeluarkan kencing atau air seni tersebut dan kapan kita menahan kencing tersebut atau air seni tersebut. Seperti itu mungkin terkait fungsi-fungsi dari sistem organ saluran kemih. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke topik dari anatomi dari sistem urinari. Dapat dilihat di sini, sistem urinari ini terdiri dari dua ginjal terletak di kanan dan kiri bagian tubuh kita. Di rongga perut bagian atas ya, terdapat dua ureter. Oke, saluran ginjal ke kandung kemih ini namanya ureter, terdapat dua. Karena ginjalnya dua, otomatis saluran ureternya juga dua. Terdapat satu vesika urinaria atau urinary bladder. Oke, di sini. Nah, ini urinary bladder. Nah, yang ini ureter. Nah, ini ginjal. Nah, kemudian ini uretra, saluran kencing. Oke, uretra di sini. Ini tampak dari lateral, tampak dari samping. Nah, di sini tampak dari anterior, tampak dari depan. Nah, di sini di atas ginjal ada namanya suprarenal gland. Ini ginjal kiri ya. Kemudian ini ureter kiri. Nah, ini urinary bladder atau vesika urinaria. Ini uretra. Nah, selanjutnya untuk orientasi dari ginjal di sini dapat kita lihat anatominya bersama-sama di sini. Dari tulang belakang ini kurang lebih 20 derajat letak posisi ginjal yang sebelah kiri di sini. Nah, kemudian ini adalah ginjal, kamar penampang ginjal. Ini left psoas major muscle. Kemudian ini ureter kiri. Nah, ini ureter kanan. Nah, ini aorta, pembuluh darah aorta. Yang biru ini adalah vena cava inferior. Oke, sini bagian kanan dari ginjal. Nah, ini bagian kiri dari ginjal tersebut. Nah, kalau kita lihat letaknya, letak dari ginjal di sini. Nah, di sini adalah sipoid, tip sipoid, dan ini di bawahnya. Ini kurang lebih dia berada di torakal 11-12 ya, antara ini sekitar torakal 11-12. Oke, di sini dia apa namanya? Pertengahan ginjal ini kurang lebih dia ada di lumbal antara 1 dan 2. Nah, kemudian ini crista iliaca. Oke, di atas crista iliaca ginjal itu letaknya. Oke. Nah, ini adalah contoh dari ginjal tersebut ketika dilakukan pembedahan pada manusia. Nah, seperti ini gambarannya, gambaran aslinya. Ini adalah tampak anterior, tampak depan dari ginjal sebelah kiri. Nah, di sini ada suprarenal gland bagian kiri. Inilah ginjal kiri, seperti kacang ya, seperti kacang mente. Kemudian yang ini ada suprarenal vein bagian kiri. Nah, di sini ada arteri renal left renal artery. Kemudian di sini ada left renal vein. Nah, ini superior mesenteric artery, arteri mesentrika. Kemudian ini ureter, saluran ginjal tadi yang menghubungkan ginjal ke kandung kemih. Ini ureter kiri ya.
Nah, di sini ada aorta abdominal. Selanjutnya ini uh, gonadal artery and vena di sini. Oke, dapat terlihat di sini dengan jelas di sini. Nah, ini adalah gambar ginjal secara real, secara nyata ketika dilakukan pembedahan. Tampak bagian depan dari ginjal kiri. Nah, di sini jika digambarkan dapat kita lihat bersama-sama. Jadi bentuk ginjal ini seperti kacang dengan sisi cekung menghadap ke medial. Nah, ini bagian, anggap ini ginjal sebelah kiri ya, ini tulang belakang atau garis tengah tubuh. Dia cekung di bagian medialnya. Ukuran ginjal itu sendiri kurang lebih 11,5 cm panjangnya dengan lebar 6 cm, kemudian tebalnya 3,5 cm. Untuk berat ginjal sendiri ini kurang lebih 150 gram atau plus minus 0,4% dari berat badan. Ginjal ini letaknya di dinding posterior abdomen, di luar rongga peritoneum di sisi kanan dan kiri dari vertebra atau tulang belakang. Nah, di sini secara anatomi dapat kita lihat bersama-sama. Ini namanya korteks. Nah, ini medula. Nah, di sini namanya piramid. Kemudian ini kolum. Nah, ini adalah lobus. Ini helium. Di sini ada minor calyx, kemudian calyx minor, calyx mayor. Ini adalah ureter. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, di sini juga anatomi dari apa namanya? Inilah gambar dari calyx ginjal yang terhubung dengan ureter di sini. Di sini dapat kita lihat ini ada minor calyces, di sini fornix. Nah, ini disebut infundibula. Nah, di sini ada major calyces, kemudian renal pelvis. Nah, di sini uretropelvic junction. Oke, selanjutnya kita melihat posisi dari ginjal ini secara umum. Jadi ginjal itu terletak di antara processus siphoideus dan crista iliaca. Antara processus siphoideus dan crista iliaca. Dia berada di rongga perut bagian atas. Ginjal kiri ini bagian atasnya setinggi intervertebral, torakal 11-12. Oke. Kurang lebih di torakal 11-12 ya. Ginjal kanan ini letaknya lebih rendah 1 cm dari ginjal kiri. Oke, ini ginjal kiri lebih tinggi, sedangkan ginjal kanan ini letaknya lebih rendah dari ginjal kiri kurang lebih 1 cm. Dikarenakan terdorong ke bawah oleh hepar ginjal kiri ini. Bagian bawah ginjal kanan ini setinggi vertebrae lumbal ketiga. Nah, selanjutnya kita bahas kembali terkait fungsi-fungsinya secara lebih detail. Jadi fungsi ginjal ini adalah yang pertama dapat mengatur volume dan tekanan darah. Yang kedua adalah memastikan keseimbangan sodium, klorida, potasium, kalsium, hidrogen, fosfat, dan pH darah. Selanjutnya adalah mengeluarkan produk sisa metabolisme seperti urea, uric acid, dan kreatinin. Ginjal ini menghasilkan sekitar 1,5 liter urin setiap harinya. Jadi kenapa kita disarankan meminum banyak cukup air agar tubuh kita ini mendapatkan suplai air yang cukup sehingga kerja ginjal ini tidak berat.
Ketika kita kekurangan dalam meminum air, maka kerja ginjal ini akan berat, makanya terjadi air seni atau air kencing itu akan berwarna kuning. Nah, selanjutnya ini adalah ureter. Ureter tuh yang ini ya. Ureter. Nah, ini. Yang seperti selang ini, seperti saluran dari ginjal ke kandung kemih. Nah, ini merupakan saluran yang menghubungkan ginjal ke kandung kemih yang merupakan lanjutan dari renal pelvis. Panjangnya ini kurang lebih 10 sampai 12 inci ureter ini. Ureter ini memasuki kandung kemih melalui bagian posterior dengan cara menembus otot detrosur namanya di daerah trigonum kandung kemih. Peristalsis dibantu gaya gravitasi akan memindahkan urin dari ureter ke kandung kemih. Oke, dia akan berpindah dari ureter ke kandung kemih karena adanya gaya gravitasi. Nah, selanjutnya ada vesika urinaria. Nah, ini adalah gambar dari vesika urinaria. Jika digambarkan akan terlihat seperti ini. Nah, ini bagian-bagiannya ada saluran ureter yang tadi nyambung ke bagian ginjal. Kemudian ada lateral umbilical ligament di sini. Yang disebut ureteral opening, kemudian center of trigon di sini. Oke, ada banyak di sini, ada nextnya juga dapat dipelajari nanti sambil dibaca baik melalui Google atau materi ini terkait dengan anatomi dari vesika urinaria. Jadi fungsi dari vesika urinaria ini adalah menampung atau menyimpan urin sementara. Sifatnya sementara karena ketika sudah penuh maka urin ini akan kita keluarkan melalui saluran kencing. Nah, vesika urinaria ini terdiri dari badan, ada yang kita sebut dengan korpus, di mana bagian utama kandung kemih di sini tempatnya urin terkumpul. Kemudian ada leher, kayak yang ini ya, nextnya ini, atau kolum. Ini lanjutan dari badan yang berbentuk corong, berjalan secara inferior dan anterior ke dalam daerah segitiga urogenital dan berhubungan dengan uretra. Nah, ini kapasitas maksimal dari vesika urinaria ini berkisar antara 350 sampai 500 mili untuk dia menampung air seni itu. Nah, yang terakhir di sini adalah uretra. Nah, ini gambar dari kandung kemih sampai ke uretra. Nah, ini dapat kita lihat ada parietal, peritoneum, ada namanya detrosal muscle, ada adventitia dan lain sebagainya. Nanti silahkan di sini dibaca-baca, dihafalkan nanti ketika belajar anatomi. Nah, uretra ini berfungsi membawa urin dari bladder keluar dari tubuh. Jadi urin yang tersimpan di kandung kemih atau bladder ini dikeluarkan dari tubuh melalui uretra. Panjangnya pada perempuan ini kurang lebih 1,5 inci, sedangkan pada laki-laki ini 7 sampai 8 inci. Jadi lebih panjang ya. Untuk yang laki-laki 7 sampai 8 inci. Kemudian pengendalian aliran urin dilakukan otot sphincter namanya pada neck bladder tempatnya ini, pada neck bladder. Nah, uretra laki-laki ini untuk laki-laki ya, ini untuk perempuan. Pada laki-laki ini terdiri di bagian-bagian ada pars prostat atau prostatik. Kemudian ada pars membranosa, kemudian pars spongiosum. Jadi itu bagian-bagian
saluran kemih atau kandung kemih. Dapat saya ulangi, yang pertama adalah ginjal. Setelah ginjal itu ada dihubungkan oleh ureter yang hubungkan ginjal dengan kandung kemih. Yang ketiga tentunya kandung kemih. Yang keempat adalah uretra. Uretra sendiri ini adalah berfungsi mengeluarkan urin atau air seni atau air kencing dari dalam tubuh melalui uretra. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga dapat bermanfaat. Selalu belajar dan tetap semangat. Salam radiasi.